KPK menggeledah ruang kerja Aziz Samsudin, Wakil Ketua DPR RI di Kompleks DPR Senayan dan juga rumah dinas yang bersangkutan untuk mengusut dugaan keterlibatan Aziz Samsudin dalam kasus suap yang sebelumnya menyeret penyidik KPK Robin Panuju dan Wali Kota Tanjung Balai HM Syahrial. Ini sebuah langkah maju yang patut diapresiasi, tapi publik tetap menunggu apakah betul KPK berani memeriksa dan kemudian menangkap seorang wakil pimpinan di DPR RI. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi gedung KPK pada Rabu malam untuk menggeledah ruang pimpinan DPR di Gedung Nusantara 3. Sempat ada penyidik yang keluar membawa koper tetapi belum bisa dipastikan dokumen apa dan milik siapa. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Habibur Rahman mengonfirmasi penyidik KPK tengah menggeledah ruangan pimpinan di lantai 4. Tidak mengintervensi kerja KPK, teman-teman KPK, tapi kami menjalankan fungsi pendampingan penggeledahan ini. Saya ada agenda lain di Dapil ini, kembali ke Dapil. Saya sudah memberikan surat tugas kepada Kabakset MKD untuk mendampingi ini. Saya sih nggak secara lugas disampaikan, tapi sudah terlebih dahulu disampaikan ke Kabakset tadi, ya terkait Pak Aziz Samsudin, kasus yang lagi ramai ini. Kalau sudah dilihat tadi ke lantai 4 begitu, Bang Habib, apa saja yang disita oleh penyidik KPK? Nanti tolong tanyakan ke teman-teman KPK lah, saya nggak punya kewenangan menjawab pertanyaan itu. Tak hanya ruang pimpinan DPR di Gedung Nusantara 3, KPK juga turut menggeledah rumah Aziz Syamsuddin di Jalan Denpasar Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Belum diketahui barang bukti apa yang dicari dan akan dibawa oleh petugas KPK. Sekitar pukul 10:30 Rabu malam, penyidik KPK terlihat selesai menggeledah rumah dinas Aziz Syamsuddin. Belum diketahui apa saja yang dibawa penyidik KPK dari rumah Aziz. Hai guys, ketemu lagi kita sore ini ya. Ini kalau nggak bulan puasa nih, kita ngeteh bareng nih sambil ngobrol-ngobrol ya. Tapi karena lagi puasa, lu yang muslim sabar ya, jangan sampai hilaf. Bentar lagi beruk maghrib kok. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja ya, kita lanjutin. Sebelumnya kita pernah banyak ngobrol tentang KPK, ya kan? Kalau lo lihat di awal podcast ini ada satu video, ini menggambarkan penggeledahan yang dilakukan oleh para petugas ya, para penyidik dari KPK di dua lokasi baru-baru ini ya. Yang pertama adalah di kantor ya, di ruangan kerja Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin yang merupakan kader Partai Golkar. Kemudian juga penggeledahan dilanjutkan di rumah dinas dari Aziz Samsudin. Nah, dari kedua lokasi itu kalau lihat di videonya, para penyidik KPK keluar dengan membawa koper yang berisi barang-barang bukti. Walaupun sampai saat ini belum dijelaskan ya kepada publik oleh KPK barang bukti apa saja yang berhasil mereka dapatkan. Nah guys, bagi gua ini adalah perkembangan yang menarik ya dalam konteks kasus yang menyebut-nyebut atau menyeret nama Aziz Samsudin. Kita flashback sedikit ya, karena ini pernah gue bahas di salah satu podcast gue sebelumnya. Jadi kasus ini sebenarnya terkait dengan dugaan suap yang melibatkan dua nama. Satu adalah penyidik KPK dari unsur kepolisian, yaitu Stefanus Robin Panuju. Robin ini temannya Batman ya, gak, canda. Dan juga Wali Kota Tanjung Balai ya, HM Syahrial. Ya lu tahu ya sebelumnya dari banyak berita juga HM Syahrial ini sedang disidik oleh KPK dalam konteks dugaan ada korupsi di dalam lelang jabatan ya di Pemkot Tanjung Balai. Nah karena dia khawatir nih akan dicokok oleh KPK, kemudian HM Syahrial ngadu nih curhat sama rekannya sejawatnya satu partai yaitu Aziz Samsudin. Aziz Samsudin minta agar ajudannya memanggil Robin Panuju lalu dikenalkan kepada Syahrial. Terjadilah deal ya di antara mereka. Robin Panuju bersedia membantu Syahrial agar kasusnya tidak naik ke tahap penyidikan atau setidaknya agar Syahrial ini tidak dijadikan tersangka. Tapi tentu minta imbalan ya, kan there is no freelance dan imbalan yang diminta adalah sebesar 1,5 miliar. Dahsyat ya. Ini kayak apa nih, pagar makan tanaman. Nah, karena nama Aziz Samsudin disebut-sebut ya terseretlah dia ya. Ini keterangan yang disampaikan sebelumnya oleh Firly Bahuri ya, Ketua KPK.
Nah guys, sejujurnya ya, gua menyimpan skeptis lah ya, rasa skeptis terhadap kelanjutan dari pemeriksaan Aziz Samsudin. Kenapa? Satu ya, kita lihat sepanjang tahun 2020 yang lalu sampai saat ini ya, setelah Firly Bahuri CS nih, paket komisioner KPK yang sekarang memimpin KPK, kita belum melihat adanya satupun anggota DPR RI yang ditangkap KPK dalam kaitan dengan dugaan kasus korupsi. Ya, padahal beberapa nama disebut-sebut ya dalam banyak konteks. Misalnya kita lihat istri dari mantan Menteri KKP Edi Prabowo. Itu sempat disebut-sebut, diperiksa juga ya. Sudah sempat dipanggil dalam kaitan dengan dugaan korupsi ekspor benih lobster, Benur. Ya, tapi kemudian nggak jadi tersangka kan? Ya, dinyatakan bebas gitu ya, tidak terlibat lah. Bingung juga gue ya karena beberapa kabar yang beredar keterlibatannya sebenarnya cukup jelas ya, karena uang hasil korupsi itu ditampung antara lain di rekening yang merupakan rekening pribadi dari asisten kalau gue nggak salah ya, dari istri Edi Prabowo ini. Tapi dinyatakan nggak terkait, bebas gitu ya. Demikian juga dua nama yang lain, dua kader PDIP, Herman Heri dan Ihsan Yunus, yang banyak disebut-sebut dalam kasus korupsi bansos di Kemensos. Mereka ini ditengarai oleh beberapa sumber mendapatkan jatah jumbo dalam pengadaan paket sembako bansos tadi. Tapi sampai saat ini nggak dipanggil ya, nggak diperiksa. Yang bikin gua agak gondok adalah karena gini. Misalnya Ihsan Yunus ya, itu petugas KPK sudah melakukan beberapa kali penggeledahan. Pertama di rumah orang tuanya dan juga di rumah Ihsan Yunus sendiri. Kemudian juga di rumah, gua lupa ya, Tri Yogaswara kalau gue nggak salah, Yogas ya. Yogas ini adalah orang kepercayaan dari Ihsan Yunus. Yogasnya sudah ditangkap ya oleh KPK. Nah, tapi Ihsan Yunusnya aman. Demikian pula Herman Heri. Nah, kalau Herman Heri ini memang posisinya lumayan lumayan seru nih ya. Kita tahu bahwa saat ini Herman Heri ini adalah Ketua Komisi 3 DPR RI yang merupakan mitra kerja dari KPK. Ya kan ini komisi hukum ya bro. Jadi lu bisa bayangin bisa jadi KPK jadi ewuh pakewuh nih ya. Jadi merasa sungkan gitu ya. Kalau kita flashback ke belakang lebih jauh lagi ya. Rekam jejak dari Herman Heri ini memang ngeri-ngeri sedap ya. Tahun 2014 ya, mantan wakil bendahara umum atau bendahara umum ya dari Partai Demokrat yang tersangkut kasus korupsi Muhammad Nazarudin itu berkicau ya tentang dugaan keterlibatan Herman Heri dalam kasus korupsi proyek ya, kalau nggak salah yang berkaitan dengan proyek di Kementerian SDM. Kemudian juga dari Nazarudin juga Herman Heri dikatakan pernah mengancam penyidik KPK. Ya, tapi waktu itu ketika dikonfirmasi Herman Heri hanya menanggapi dengan santai aja ya, biarkan KPK katanya mengusut persoalan ini. Nah gue nggak dengar lagi tuh kelanjutan kasusnya seperti apa. Kemudian di akhir 2015 awal 2016 Herman Heri juga ada keramaian menyangkut Herman Heri terkait dengan dugaan dia memberikan ancaman kepada salah satu perwira ya yang menyelidiki kasus miras ilegal di NTT. Ya, jadi ada miras disita oleh polisi, kemudian Herman Heri membackingi itu ya. Kata Herman Heri dia melakukan itu karena ini adalah pengusaha UKM dan bisnisnya sebenarnya legal. Jadi kenapa harus disita? Nah, waktu ada dugaan ya Herman Heri mengancam penyidik walaupun kemudian mereka berdamai dan ketika oleh satu LSM dilaporkan kasusnya ke Majelis Kehormatan Dewan, laporan tadi ditolak ya karena dianggap secara administratif tidak memenuhi syarat. Jadi kalau kita lihat ya rekam jejak Herman Heri ini memang rekam jejak yang agak gimana Gue sih gak menyebutnya preman ya, beberapa orang menyebut begitu tapi enggak lah ya, masa anggota dewan preman ya. Nah guys, sekarang tadi Herman Heri menjadi ketua Komisi 3. Jadi gue ragu ya apakah bakal diproses nih ya, kayaknya enggak sih. Walaupun ya kalau kita lihat juga dari beberapa jejak digital ketika nama Herman Heri dan Ihsan Yunus ini disebut ya, misalnya juga dalam investigasinya Tempo, ini kan terkait dengan satu sosok yang disebut sebagai madam ya, yang kemudian publik menyebutnya sebagai Madam Bansos.
Kan Herman Heri dan Ihsan Yunus tadi diduga dapat jatah jumbo dalam pengadaan bansos Kemensos. Dan jatah ini ternyata ya tidak dipotong, tidak dikutip fee oleh Juliari Batubara. Padahal paket-paket bansos yang lain itu dipotong 10.000 ya. Begitu kan tuduhan atau sangkaan kepada Juliari. Dan dari sumbernya Tempo dikatakan itu nggak dipotong oleh Juliari karena ini merupakan bagian dari Madam. Nah, KPK dalam satu media itu dikutip menyatakan berjanji nih untuk mengusut ya siapa sesungguhnya Madam Bansos ini. Ya, keberadaan si Madam ini akan diusut oleh KPK. But again ya, sampai hari ini kita nggak tahu nih ya siapa sesungguhnya Madam. Walaupun beberapa nama muncul ya berseliweran dugaan-dugaan ya karena terkait dengan faksionalisasi faksi yang ada di PDIP, Herman Heri, Ihsan Yunus, Juliari Batubara ini dikatakan satu faksi, itu faksinya Puan Maharani misalnya begitu ya. Sehingga ada orang dugaan-dugaan ke arah situ. Tapi sampaiannya KPK tidak pernah menyebut nama dan gue juga nggak tahu ya proses penyidikannya seperti apa. Lah bro, kembali ke Aziz Samsudin ya. Kita tahu bahwa Aziz Samsudin sebelum menjadi wakil ketua dewan juga adalah ketua komisi 3. Ini gua khawatir akan kembali jadi problematik ya buat KPK ya. Karena kan KPK itu ya dipilih pada akhirnya oleh anggota DPR ya. Dan fit and proper testnya dilakukan di komisi 3 gitu. Jadi hubungan mereka nih ikrip banget, ikrip tuh akrab, saking akrabnya jadi ikrip. Jadi gua khawatir nih terjadi apa? Terjadi tadi ya sungkan, nggak enak, atau bahkan ada beberapa pihak yang menduga lebih jauh nih. Jangan-jangan ada deal-deal tertentu ya sehingga Sehingga nggak ada tuh anggota dewan sampai sekarang yang ditangkap KPK. Lah. Guys, jadi ke depan nih kita masih menunggu ya, seserius apa sebenarnya KPK akan melanjutkan untuk memeriksa kasus ini. Bahwa sudah masuk ke tahap penggeledahan ya, di rumah dinas, di ruang kerja Aziz Samsudin, menurut gue adalah langkah maju yang harus kita apresiasi. Tapi tadi gue bilang ya, menggeledah itu belum tentu kemudian yang bersangkutan akan dipanggil ya, akan diperiksa dan kemudian dijadikan tersangka. Belum tentu juga ya. Sebelumnya kan gue bilang Ihsan Yunus tuh udah digeledah beberapa kali. Rumah dia, rumah ortunya ya tapi gak dipanggil juga sampai hari ini. Lah bro, menurut gue ini jadi apa? Jadi semacam taruhan besar ya. Bagi KPK sebagai institusi dan juga bagi Firly Bahuri sebagai pribadi, sebagai seorang ketua pemimpin KPK. Karena apa? Karena orang kemudian ya semakin lama semakin skeptis ya. Kalau istilah gue tuh too much drama lah. Ya. Too many apa too much ya. Too much drama di KPK. Ya misalnya ya lu lihat aja satu ya kalau kita flashback yang paling dekat deh penerbitan SP3. Ya SP3 terhadap obligor BLBI Samsul Nur Salim. Yang gua yakin publik ya siapapun itu susah mencerna. Gimana juga ya seorang obligor BLBI yang buron kabur diduga merugikan negara 4,58 T kemudian dapat SP3. Surat perintah penghentian penyidikan. Artinya si buron ini jadi bebas. Iya kan? Kerasa gimana gitu ya ironi. Kebayang satu hari gak lama lagi ya. Samsul Nur Salim sama istrinya balik ke Indonesia, misalnya kalau sekarang dia kabur ke luar negeri, mendarat di Bandara Suta sebagai orang merdeka gitu loh. Gak bisa diapa-apain. Kan wajar kalau sebagian rakyat sakit hati gitu. Ya, apalagi bukti hilang. Aduh ya, ini gue berasa kayak dompet hilang di rumah kos gitu ya. Bukti hilang. 2 kilogram emas ya, yang diduga diambil oleh pegawai KPK. Ya, katanya udah dibalikin sih ya, tapi gue nggak tahu. Kemudian apalagi 2 truk bukti yang berkaitan dengan kasus dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh John Lynn Baratama di Kalimantan Selatan. Ini perusahaannya Haji Isam ya. 2 truk bro hilang. Ini kayaknya Harry Potter ya, sang penyihir lagi beroperasi di Kalimantan Selatan. Ya, belum lagi banyak kasus yang lain tadi gue sebutin ya. Beberapa case besar yang kemudian akhirnya menjadi nggak jelas. Harun Masiku, the legend ya, yang sampai hari ini nggak kelihatan kabarnya kayak apa. Lah bro, sekarang kasusnya Aziz Samsudin, hal yang menyangkut Aziz Samsudin. Kita ingin melihat ya, apakah pernyataan Firly Bahuri yang dengan gagah selalu mengatakan KPK selalu berupaya keras mengungkap semua kasus, KPK tidak lemah dan tidak bisa dilemahkan. Gitu
ya. Itu selalu terngiang-ngiang tuh di telinga publik. Dan tiap hari publik kemudian harapannya bertambah kecil ya. Karena tadi beberapa bukti yang dilihat di lapangan justru bertentangan dengan janji-janji yang diberikan oleh KPK. Guys, to be honest gue masih skeptis, tapi kita lihat aja ya ke depan apakah KPK bisa menjawab skeptisisme gue dan juga publik ya. Tentunya dengan tindakan nyata kita ingin melihat kalau KPK sekedar berani menangkap 2 orang menteri menurut gue nggak hebat ya. Tapi kalau KPK berani memeriksa dan kemudian menangkap Aziz Samsudin, Wakil Ketua DPR RI, itu baru luar biasa. Itu aja dari gue, stay smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.